Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulan Tetuhayo dengan NIM P1343434325 Prodi Ali Jenjang D4 Teknologi Laboratorium Medis akan memaparkan materi praktik tentang pemeriksaan rapid test swab antigen COVID-19. Yang pertama yaitu pengertian. COVID-19 atau coronavirus disease 19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan virus corona jenis SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dari genus Beta Coronavirus. Pada Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global karena sudah tersebar di banyak negara. Penyebaran virus ini makin hari makin luas, bahkan sampai menyebabkan banyak korban jiwa meninggal. Pemeriksaan laboratorium COVID-19 paling sederhana adalah dengan pemeriksaan darah lengkap sampai pemeriksaan dengan teknologi yang canggih secara molekuler. Pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis COVID-19 terdiri dari beberapa parameter, salah satunya adalah tes rapid atau rapid test atau rapid diagnosis test. Adalah tes yang dirancang untuk digunakan di tempat perawatan sehingga dapat memberikan hasil yang segera kepada penderita atau waktu kerja dari alat rapid ini cukup singkat. Tes rapid ini mendeteksi antigen virus pada sampel saluran nafas yaitu protein nukleokapsid dan protein spike. Pemeriksaan ini paling tepat dilakukan saat awal infeksi atau pada fase akut dikarenakan antigen terdeteksi saat virus aktif bereplikasi. Sampel yang dipakai adalah dari swab nasofaring dan orofaring. Prinsipnya yaitu spesimen yang mengandung antigen SARS-CoV-2 akan berikatan dengan antibodi monoklonal anti-SARS-CoV-2 yang terkonjugasi dengan partikel berwarna, sehingga membentuk kompleks partikel berwarna dari antigen antibodi. Kompleks ini akan bermigrasi secara kapiler melalui membran sampai area kontrol dan akan ditangkap oleh antibodi monoklonal anti-SARS-CoV-2. Area uji akan muncul warna yang tergantung dari jumlah antigen dalam spesimen. Selanjutnya yaitu bahan pengambilan spesimen. Yang pertama, formulir pengambilan spesimen sesuai lampiran 7 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19 Kemenkes Revisi 05. Yang kedua yaitu swab Dacron atau Floquet swab, viscose, dan rayon. Yang ketiga yaitu tongue spattle. Yang keempat parafilm. Yang kelima plastik clip. Dan yang keenam marker atau label. Cara pengambilan spesimen swab nasofaring. Yang pertama yaitu gunakan APD sesuai standar. Yang kedua, gunakan swab yang terbuat dari Dacron atau rayon, steril dengan tangkai plastik atau jenis Floquet swab atau tangkai lebih lentur. Yang ketiga yaitu pastikan tidak ada obstruksi atau hambatan pada lubang hidung. Yang keempat, masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung. Pastikan posisi swab pada septum bawah hidung secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring. Yang kelima yaitu swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan. Selanjutnya prosedur pemeriksaan. Yang pertama, masukkan swab spesimen ke dalam tabung berisi diluent dan diputar 5-10 kali. Yang kedua, ambil swab spesimen sambil diperas pada bagian ujung swab. Yang ketiga yaitu tutup rapat tabung diluent menggunakan tutup berfilter yang sudah disediakan. Yang keempat, teteskan 90-150 mikroliter tabung diluent berisi spesimen ke dalam well. Yang kelima yaitu baca hasil dalam 15-20 menit. Interpretasi hasil, jika negatif maka didapatkan satu garis merah pada garis kontrol, dan jika positif didapatkan satu garis hitam pada garis tes dan satu garis merah pada garis kontrol, dan jika invalid tidak ada garis pada garis kontrol, direkomendasikan untuk pemeriksaan ulang. Selanjutnya pelaporan hasil.
Jika hasil deteksi antigen positif, maka pelaporannya antigen SARS-CoV-2 positif. Adapun saran yang pertama yaitu pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR. Yang kedua yaitu lakukan karantina atau isolasi sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga stamina, dan physical distancing. Dan jika hasil deteksi antigen negatif, maka pelaporannya antigen SARS-CoV-2 negatif. Adapun catatannya, yaitu yang pertama, hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 sehingga masih berisiko menularkan ke orang lain. Disarankan tes ulang atau tes konfirmasi dengan NAT bila probabilitas pretest relatif tinggi, terutama bila pasien bergejala atau diketahui memiliki kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dan yang kedua, hasil negatif dapat terjadi pada kondisi kuantitas antigen pada spesimen di bawah level deteksi alat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yaitu hasilnya cepat, biaya lebih murah, lebih mudah diakses, cepat prosesnya, dan membantu deteksi dini. Untuk kekurangan yaitu sensitivitas rendah, tidak akurat untuk konfirmasi diagnostik, tidak ideal untuk orang tanpa gejala, kemungkinan false positif, dan ketergantungan pada teknik pengambilan. Jadi kesimpulannya yaitu pemeriksaan swab antigen COVID-19 adalah metode deteksi cepat untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan menggunakan alat swab, lalu mendeteksi keberadaan protein atau antigen dari virus. Pemeriksaan ini lebih cepat atau hasil bisa keluar dalam 15-20 menit dibandingkan PCR, tetapi memiliki akurasi lebih rendah, terutama pada orang tanpa gejala. Tes ini berguna untuk screening cepat, terutama di tempat umum atau saat penanganan massal. Hasil positif menunjukkan kemungkinan besar infeksi aktif, sedangkan hasil negatif tidak selalu menandakan bebas dari infeksi, sehingga kadang perlu dikonfirmasi dengan tes PCR. Berikut daftar pustaka dari materi yang saya paparkan. Sekian pemaparan materi praktik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.